Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farah Cikita Safliani, NIM saya 190510601004. Saya mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi siklus Carnot dan mesin pendingin. Yaitu pada materi pertama saya menjelaskan tentang siklus Carnot. Apa sih siklus Carnot itu? Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Sadi Carnot adalah seorang insinyur dari Prancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin kalor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik. Dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Bentuk siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri atas dua proses. Yang pertama itu proses isotermal dan yang kedua proses adiabatik. Pada gambar dapat kita lihat yaitu pada proses pertama yang terjadi pada temperatur lebih tinggi zat mengalami ekspansi dan menyerap, itu pada proses isotermal yang pertama. Sedangkan proses isotermal yang kedua terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Dapat dilihat yaitu garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua garis digabungkan atau dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama, zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik yang kedua, zat mengalami kompresi. Tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan proses. Dari gambar di atas, maka kita bisa jabarkan siklus Carnot sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses AB atau proses isotermik. Proses ini merupakan sebuah pemuaian isotermal dalam suhu T1, yang mana proses sistem ini dapat menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Proses yang kedua yaitu proses BC, bisa disebut dengan proses adiabatik. Proses ini merupakan pemuaian adiabatik, yang mana pada saat proses ini berlangsung suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Yang proses ketiga yaitu proses CD. Proses ini juga bisa disebut dengan proses isotermik. Proses ini adalah proses suatu penempatan isotermal pada suhu T2 dalam menerima usaha WCD hingga dapat melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang keempat itu proses DA. Proses ini bisa disebut juga dengan proses adiabatik. Proses ini termasuk suatu penempatan adiabatik. Adanya kenaikan suhu pada saat proses ini berlangsung, sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Dengan berdasarkan fungsinya, siklus Carnot juga termasuk sebuah dasar dari mesin ideal, yakni mempunyai efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut dengan mesin Carnot. Pada saat usahanya berlangsung total dilakukan oleh sebuah sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram PV. Mengingat selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor Q1 bersuhu tinggi dari reservoir T1 yang melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika adalah sebagai berikut. Q sama dengan delta U tambah W. Q1 kurang Q2 sama dengan 0 tambah W. W sama dengan Q1 kurang Q2. Keterangan. W adalah usaha yang dihasilkan, Q1 sama dengan kalor yang keluar atau energi kalor yang tidak terpakai atau terbuang. Q2 yaitu kalor masuk. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensi mesin ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat dilakukan sebagai berikut. N adalah N sama dengan W
per Q1 kali 100%. Turunan dari W yaitu Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100% sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Untuk siklus Carnot berlaku hubungan sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumus efisiensi mesin Carnot yaitu N sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Keterangannya, N adalah efisiensi mesin Carnot. T1 adalah temperatur pada reservoir tinggi satuan Kelvin. T2 temperatur pada reservoir rendah satuan Kelvin. Usaha bernilai positif jika arah proses dalam siklus searah putaran jam dan bernilai negatif jika berlawanan arah putaran jarum jam. Perubahan energi dalam delta U untuk satu siklus sama dengan 0. Delta U sama dengan 0 karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Materi yang kedua yaitu mesin pendingin. Prinsip dasar mesin pendingin berlawanan dengan mesin kalor. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha diperlukan atau dikerjakan pada sistem agar mekanisme ini dapat berlangsung. Tahapan siklus mesin pendingin kalor. Tahapan ini juga sama tadi dengan siklus kalor. Ada 4 proses tahapan. Siklus mesin pendingin yang dibuat untuk memudahkan analisa sistem mesin pendingin melalui pendekatan diagram PV, yaitu dengan proses yang pertama itu proses AB. Proses ini adalah proses Joule-Kelvin. Selama proses berlangsung, keadaan sistem bukanlah keadaan setimbang, karena harga P dan V dari saat yang satu ke saat yang lain tidak dapat diketahui. Hanya keadaan awal atau keadaan A dan keadaan akhir, yaitu keadaan B, yang merupakan kesetimbangan dengan harga P dan V yang tertentu. Proses yang kedua yaitu proses BC. Pada proses ini berlangsung proses evaporasi atau penguapan pada tekanan dan temperatur tetap dengan disertai penyerapan kalor sebesar Q2. Proses ketiga yaitu proses CD. Pada proses ini berlangsung proses kompresi atau penempatan secara adiabatik sampai temperatur melebihi harga T1. Proses yang keempat yaitu proses DA. Proses pendinginan secara isobarik sampai temperatur uap mencapai harga T1 yang dilanjutkan dengan pengembunan atau kondensasi pada tekanan temperatur tetap. Dengan melakukan usaha W pada sistem atau pendingin, sejumlah kalor Q2 diambil dari reservoir bersuhu rendah T2. Kemudian sejumlah kalor Q1 dibuang ke reservoir bersuhu tinggi T1. Siklus mesin pendingin Carnot ini merupakan kebalikan siklus mesin kalor Carnot karena siklusnya reversible atau dapat dibalik. Ukuran kemampuan sebuah mesin pendingin dinyatakan sebagai koefisiensi daya guna atau koefisiensi performansi yang diberi lambang Kp. Secara umum, kulkas dan pendingin ruangan memiliki koefisiensi daya guna dalam jangkauan 2-6. Makin tinggi nilai Kp, maka makin baik juga kerja mesin tersebut. Kp sama dengan Q2 per W. Oleh karena itu, diberikan pada mesin pendingin tersebut dinyatakan dengan W sama dengan Q1 kurang Q2. Persamaan di atas dapat ditulis menjadi Kp sama dengan Q2 per W sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2. Jadi Kp itu sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2. Keterangannya yaitu Kp itu koefisiensi daya guna. Sedangkan Q1 yaitu kalor yang diberikan pada reservoir suhu tinggi. Satuannya Joule. Q2 kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah. Satuannya Joule juga. W sama dengan usaha yang diperlukan, satuannya Joule.
Inilah penjelasan materi siklus Carnot dan mesin pendingin yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.